Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Luki Zulkarnaen dengan NIM 24 /53764 SV/24449. Hari ini saya akan membuat video terkait demonstrasi project website ujian akhir semester praktikum pemrograman web. Website saya mengambil tema job listing atau tempat untuk mengupload dan melamar pekerjaan. Oke, di sini tampilan landing page-nya seperti ini ya. Untuk pertama kali user landing akan diberi deskripsi singkat tentang website ini. Kemudian bisa dilihat ada kart-kart lowongan. Jadi kita bisa lihat ada beberapa menu. Tapi ini menu-menu yang ada belum terbuka secara full karena user belum login. Baik, pertama kali kita membuat akun terlebih dahulu. Kita memakai akun user. Email user@gmail user@gmail.com. Daftar sebagai pencari kerja. Passwordnya 123456. 123456. Setelah itu akan muncul versi yang lebih lengkap. Oke, pertama kali di bagian beranda. Di beranda ada search page untuk mencari pekerjaan. Bisa melihat beberapa lowongan yang ada dan ada footer. Selanjutnya kita masuk ke bagian page lowongan. Di page lowongan ini kita bisa melihat seluruh lowongan-lowongan yang ada secara full. Kita bisa melihat detail lowongan dengan mengklik tombol detail. Maka akan muncul modal yang berisikan detail dari pekerjaan. Kita bisa melihat nama pekerjaan, perusahaan yang membuka lowongan, tipe, dan detail-detail lainnya. Kita juga bisa menyimpan suatu pekerjaan menjadi pekerjaan yang tambahkan favorit. Atau gambarnya bisa di bookmark ya. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan lamar. Kita bisa melakukan ya lamar sekarang untuk melamar pekerjaan yang kita inginkan. Saat ini batal dulu ya. Oke. Selanjutnya kita juga bisa mencari pekerjaan yang kita inginkan. Misalnya di sini ada pekerjaan UI UX designer. Kita tulis UI UX. Cari lowongan. Nah, di sini akan muncul pekerjaan yang kita cari. Selanjutnya kita akan masuk ke page perusahaan. Di page perusahaan ini kita bisa melihat perusahaan-perusahaan yang sudah menguploadkan atau mendaftarkan perusahaannya ke dalam website kita, yaitu website HireWay. Di sini kita bisa melihat ada perusahaan-perusahaan yang sudah ada, di antaranya ada TextCorp dan lain-lain. Kita bisa melihat berapa lowongan aktif yang dibuka oleh perusahaan tersebut dan juga bisa melihat deskripsi ini perusahaan kira-kira apa deskripsinya. Kita juga bisa lihat detailnya. Ada nama perusahaan, ada deskripsi, ada berapa lowongan, review, dan kontaknya sudah jelas. Selanjutnya kita masuk ke bagian lamaran. Di page lamaran ini kita bisa melihat bagaimana status lamaran yang sudah kita masukkan ke lowongan pekerjaan. Karena kita belum pernah memasukkan lamaran, maka di sini masih 0 ya. Selanjutnya kita di page tersimpan. Di page tersimpan ini kita bisa melihat semua pekerjaan lowongan yang sudah disimpan oleh kita. Tadi kita sudah melakukan simpan pada pekerjaan senior PHP. Di sini kita tersimpan, makanya di situ akan muncul satu. Kita juga bisa klik lihat detail dan lamar sekarang. Selanjutnya kita masuk ke page job alert. Job alert ini fungsinya untuk membuat preferensi pekerjaan baru. Jika ada suatu lowongan yang terbuka dengan preferensi yang seperti kita inginkan, maka kita akan dapat notifikasi terhadap pekerjaan tersebut. Kita buat preferensi front end. Dapat notifikasi setiap hari
Lalu kita bisa memilih kata kuncinya yang ingin kita cocokkan. Misalnya kita ingin kata kuncinya adalah React, JavaScript, PHP, dan SQL. Lokasi bisa kita pilih Jakarta, kategorinya teknologi, tipenya full time. Gaji bisa dikosongkan jika kita tidak ingin ada minimal, atau juga bisa dikasih minimal gaji yang kita inginkan. Kita buat alert. Oke, alert sudah berhasil, maka jika ada lowongan baru yang memiliki keyword seperti yang kita set, maka kita akan dapat notifikasi. Ini adalah page notifikasi, dan ini adalah notifikasi yang ada karena tadi kita sudah berhasil buat job alert. Oke, baik. Lanjut ke bagian profil. Di profil, user bisa melengkapi profil yang ada. Kita isi user, nomor teleponnya di bebas, laki, tanggal lahir. Adalah oke, mungkin segini dulu. Yang wajib-wajib kita isi saja. Graduate. Dan berhasil kesimpan. Kita bisa menghapus notifikasi yang sudah tidak kepakai. Selanjutnya kita akan mencoba melamar ke sebuah lowongan. Sebelum itu, kita akan demonstrasi bagaimana cara lowongan dibuat. Di sini kita sudah masuk ke akun yang sebagai employer. Bedanya dari yang pencari lowongan, cuma ada ketambahan post lowongan dan lowongan. Dan kita juga bisa lihat mana saja pelamar yang sudah mengapply ke lowongan kita. Saat ingin ngepost lowongan, kita pertama harus set up dulu perusahaan kita. Apakah kita membuat perusahaan baru atau bergabung dengan perusahaan yang sudah ada. Kita saat ini akan memilih untuk membuat perusahaan baru. Kita pilih namanya, misal Reza Tech Code. Tahun didirikannya 2024. Ukuran perusahaannya 50-200, industrinya ada teknologi. Bisa kita isi seadanya. Reza gmail.com. Teleponnya Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Alamat lengkapnya jalan buat perusahaan. Oh ya, ini harus TTPS. Ini ya. Save. Selanjutnya kita bisa langsung buka lowongan baru. Misalnya kita ingin membuka lowongan backend developer. Kita akan publish langsung. Nama perusahaan sudah benar, kategorinya teknologi. Deskripsinya kita isi full time, onsite, Jakarta sudah benar. Minimal S1, pengalamannya fresh graduate. Kita juga bisa mengatur deadline dari lowongan yang kita buka. Skill yang dibutuhkan adalah Laravel, SQL, Express.js. Gajinya kita bisa
negosiasi, atau mau ngisi dengan angka juga bisa. Ininya reza@gmail. Kita juga bisa mengatur apakah lowongan ini adalah lowongan yang feature atau ini lowongan yang urgent. Kita bisa ngeset dua-duanya atau tidak ngeset sama sekali. Saat ini kita ngeset yang urgent saja ya. Post. Jika sudah berhasil, maka akan muncul lowongan dari perusahaan yang kita punya. Kita bisa lihat total lowongan, berapa yang aktif, berapa yang draft, sama total lamaran. Selanjutnya, kita bisa lihat di akun pelamar. Bagian lowongan, sudah terlihat ada lowongan baru yang muncul di sini, yaitu lowongan yang backend tempatnya Reza tadi. Kita bisa lihat detailnya, bisa simpan, kita bisa coba langsung lamar saja. Oke. Nah, ketika sudah melamar, kita bisa melihat histori lamaran kita di sini. Karena ini masih belum di-approve atau diterima, maka pending atau menunggu. Kita juga bisa melihat mana saja lamaran yang kita punya dan apa tipenya. Oke, coba masuk ke bagian pelamar. Karena tadi kita sudah melakukan lamaran, otomatis di bagian akun yang membuka lowongan, kita bisa memilih untuk menerima atau menolak lamaran yang ada. Misal kita terima. Oke, maka sudah diterima dan statusnya akan berubah menjadi diterima. Lamaran diterima. Sudah dapat notifikasi kita berhasil dan di sini juga sudah berubah jadi diterima satu. Selanjutnya kita akan mencoba fitur dari admin. Kita harus masuk dulu ke akunnya admin. Sudah di set sebagai admin @fireway. Di sini kita bisa langsung masuk ke dashboard admin. Di dashboard admin kita bisa melihat berapa user yang ada. Tadi kita sudah membuat 2 user tambah 1 admin. Jadi ada 3. Ada 5 lowongan yang aktif, berapa lamaran yang ada, sama 5 perusahaan yang sudah terdaftar. Di sini kita bisa melihat berapa distribusi antara employer atau yang upload lowongan sama pencari pekerjaan. Setelah itu kita juga bisa lihat status lamarannya, berapa pie chartnya. Di sini kita bisa lihat juga pekerjaan-pekerjaan yang barusan di-upload. Kita juga bisa lihat user-user yang sudah ada. Lamaran juga sudah ada, di sini akan muncul. Kita juga bisa memanage user. Di sini ada 3 total user, 1 employer, 1 job seeker. Satu lagi admin. Di sini kita bisa mengatur dan menghapus user. Kita juga bisa melihat dan memanage dari pekerjaan yang ada. Di sini kita lihat ada company Reza Tech, Tech Corp Indonesia. Pokoknya semua data-data yang ada akan muncul di sini. Kita juga bisa memanage perusahaan-perusahaan yang ada. Kita juga bisa melihat dan memanage aplikasi lamaran yang ada, application. Dan yang paling beda di sini ada namanya kategoris management. Di sini jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada memiliki dibagi menjadi beberapa kategori, misalnya teknologi, marketing, desain, sales, finance, human resource, dan lain-lain. Kita bisa menambahkan kategori dan atau menghapus kategori. Itu akan membedakan suatu pekerjaan jadi terbagi menjadi beberapa kategori agar terstruktur. Kita bisa juga kembali ke beranda sebagai admin. Di sini kalau kita mau kembali ke dashboard, klik admin dashboard, kembali ke site. Oke, selanjutnya kita akan membahas
bagian dari source code website kita. Di sini ada beberapa folder. Yang pertama folder aset. Ini buat aset yang ada. CSS juga buat yang global. Kemudian ada JavaScript. Ini ada folder database untuk menyimpan file database yang kita pakai untuk SQL-nya. Selanjutnya ada di src yang memiliki beberapa folder, yaitu out. Out ini tujuannya untuk mengautentikasi user, berisi beberapa file, misalnya kayak login, logout, register, dan verify session. Includes untuk menyimpan file-file helper kayak session manager atau navbar atau csrf sebagai session dan fungsi. Ada middleware. Kemudian kita akan bahas bagian root. Di sini yang paling penting adalah bagian config. Di config kita harus menyamakan username ini dengan username yang kita buat di Hostinger. Di sini passwordnya juga harus sama, nama database-nya juga harus sama dari yang ada di Hostinger agar bisa tersambung. Setelah itu kita buat koneksi agar bisa menyambungkan source code ini ke database yang sudah ada. Di sini juga ada beberapa kayak admin, ini buat mengatur page admin. Applican itu buat mengatur pelamar, application adalah lamarannya. Ini bookmark itu adalah page untuk favorit tadi, yang page favorit, dan handlernya adalah fungsi untuk menyimpan suatu pekerjaan. Ini ada companies untuk page perusahaan, dan companies detail untuk page modal saat diklik detail perusahaan. Yang config tadi sudah. Job alert ini adalah yang tadi notifikasi jika ada pekerjaan yang sesuai preferensi yang sudah di set, maka mendapat notifikasi. Ada index untuk yang utama, page utama atau main page atau landing page. Job alert PHP tadi yang page-nya untuk job alert, job detail, modal untuk saat diklik pekerjaan yang diinginkan maka akan muncul modal. Ini kodenya di sini. Ada job tadi, pekerjaan page pekerjaan. Notification handler ini fungsi untuk menghandle notifikasi yang masuk. Notification PHP untuk page-nya. Post job ini buat mengupload lamaran. Profile tadi buat ngeset profile, dan setup database dan tes admin login tadi buat mengatur admin. Kita akan masuk ke database. Database ini ada beberapa tabel, yaitu activity log, application, bookmark, categories, companies, job, job alert, job view, notification, review, dan user. Di user ini kita bisa melihat ada beberapa user yang sudah terdaftar, yaitu user pelamar tadi yang kita buat, user, administrator adalah default, dan ini Reza sebagai employer. Kita bisa lihat di notifikasi tadi, sudah ada notifikasi lamaran diterima. Job view, job alert, tadi kita sudah membuat alert untuk job. Tadi kita memilih front end, React, JavaScript, PHP. Tadi kita menambahkan job juga. Sudah ada beberapa job, dan yang kita buat itu adalah backend developer oleh Reza Tech Corp. Sudah muncul ke database. Companies, tadi companies yang ada, Reza Tech Corp juga sudah masuk, berarti database terbukti berjalan. Bookmark. Jadi kita melakukan bookmark suatu pekerjaan ini, user ID adalah user yang mana yang melakukan bookmark, job ID adalah pekerjaan mana yang di bookmark, dan ini adalah ID dari bookmark. Application adalah lamaran. Sudah, berarti memang database-nya sudah berhasil tersambung dan berjalan CRUD dengan baik. Baik, mungkin segini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.